Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, teman-teman semua, apa kabar? Ya, baik teman-teman semua. Kali ini kita ketemu lagi ya, dengan perkuliahan ilmu resep. Pertemuan ketiga, dan kemarin kita sudah ada pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama pendahuluan, dan pertemuan kedua kemarin kita sudah mencoba untuk memahami apa itu ilmu resep. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahannya, sebaiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih ketua kelas yang memimpin doa. Sebelumnya saya coba mengabsen terlebih dahulu ya kehadiran daripada teman-teman semua pada perkuliahan hari ini. Baik, teman-teman semua, apakah ada yang nggak hadir pada pertemuan kali ini? Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita lanjutkan materi kita ya. Pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan terkait dengan screening resep. Oke, seperti biasa teman-teman semua, izin saya berdiri di hadapan teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, sebelum saya mengingatkan CPL-nya, CPMK, sub CPMK pada perkuliahan ini, alangkah baiknya saya coba akan mereview teman-teman bagaimana pertemuan sebelumnya, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di teman-teman semua. Nah, kira-kira setelah kita pertemuan kemarin terkait dengan pendahuluan ilmu resep, masihkah ada yang bertanya atau masih ada yang belum paham? Saya silakan kepada teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua. Minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya terkait dengan resep, ilmu resep itu apa, resep itu apa. Nah, sekarang karena tadi teman-teman tidak ada yang bertanya dan dirasa itu sudah cukup penjelasannya, sekarang saya balik bertanya. Adakah yang masih mengingat resep itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi resep itu permintaan dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyiapkan atau menyerahkan obat kepada pasien. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Resep itu permintaan tertulis dari dokter maupun dokter umum, dokter gigi atau dokter hewan yang diberikan kepada apoteker untuk menyediakan pemberian obat kepada pasien. Good, thank you. Ada lagi? Atau ada yang bisa menjabarkan tadi resepnya? Sekarang kalau ilmu resep, apa kira-kira? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan ilmu resep apa? Biar tahu ini resep, ini ilmu resep. Kalau resep tadi adalah permintaan tertulis, kalau ilmu itu apa? Ayo, silakan. Jadi resep itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan resep dari mulai screening hingga tahap akhirnya. Habis itu mulai untuk praktikan obat. Oke, baik, thank you. Ada lagi? Cukup? Oke teman-teman, kalau dia resep itu adalah jelas, itu kalau diumpamakan sering saya mengatakan adalah itu surat cinta dari seorang dokter kepada apoteker atau dokter kepada tenaga kefarmasian. Sementara kalau ilmu resep itu adalah ilmunya ya, untuk bagaimana seni kita meracik, membuat sampai pada menyerahkan obat kepada pasien. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pokok materi kita adalah screening resep di pertemuan ketiga ini, alangkah baiknya saya mengingatkan kepada teman-teman sebenarnya output dari perkuliahan screening resep pada hari ini ada di CPL perkuliahan ini. Nah, ini sekedar mengingatkan bahwasanya minggu lalu sudah kita sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran CPL ini, yaitu kalau dengan screening resep ini kemungkinan kita akan mampu memahami konsep teoritis ilmu kefarmasian dan memahami konsep teoritis farmasi komunitas, dan juga mampu mencari, mengevaluasi, menyiapkan sampai pada melakukan praktek kefarmasian secara tanggung jawab. Dan juga
turunan daripada CPL itu ada CPMK-nya teman-teman semua. Bahwasanya CPMK-nya itu ada pada CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu menjelaskan prinsip dasar peracikan dan menganalisa resep dan menentukan formulasi yang tepat berdasarkan data ilmiah. Begitu juga melakukan peracikan dan juga melakukan dispensing dan juga mengevaluasi hasil peracikan tersebut. Nah, adapun sub CPMK-nya daripada screening resep ini yaitu bagaimana mendemonstrasikan penggunaan dan kalibrasi peralatan peracikan sesuai standar keamanan dan juga mendiagnosis keabsahan resep secara administratif, farmaseutik dan juga klinis, dan juga bagaimana melakukan teknik compounding dan dispensingnya, dan bagaimana menyusun standar operasional prosedur untuk alur kerja peracikan yang aman. Nah itu teman-teman, saya berharap teman-teman sudah kebayang apa yang akan dicapai dalam pembelajaran screening resep pada pagi hari ini. Nah, adapun sub pokok di dalam screening resep ini, yang pertama adalah definisi daripada screening resep, tujuan kita belajar screening resep, jenis screening resep, dan juga mendiagnosis kebenaran daripada resep. Teman-teman dewasa saat ini, kenapa kita juga sebagai seorang farmasi harus mendiagnosi kebenaran resep? Karena apa? Resep itu hari ini banyak yang dipalsukan, apalagi jenis-jenis resep yang sifatnya ada kandungan narkotik psikotropik atau prekursor turunannya. Nah sekarang karena apa? Untuk mendapatkan obat-obat tersebut juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga kita juga harus tahu bagaimana cara kita men-screening resep itu, apakah resep ini benar atau tidak, ataupun resep itu dipalsukan. Ya, itu teman-teman semua. Nah, yang pertama teman-teman yang harus kita ketahui adalah screening resep itu apa. Jangan sampai teman-teman nanti pada saat melakukan pelayanan kefarmasian ataupun nanti teman-teman bekerja di suatu instalasi farmasi, yaitu baik di rumah sakit, baik di klinik, baik itu di apotik, teman-teman hanya melayani resep itu seperti melayani kertas kosong. Nah, di situ kita harus tahu juga, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan teman-teman semua, bagaimana kita memaknai dari satu lembar resep. Kalau sekarang teman-teman, rumah sakit itu sudah banyak menggunakan yang namanya elektronik resep, e-resep, teman-teman semua. Tetapi, apakah itu bisa berlaku di apotik? Apalagi golongan narkotik psikotropik, maka itu masih menggunakan lembaran resep. Jadi kalau ada pesan untuk elektronik resep, ataupun itu melalui medsos, ataupun itu WA, ataupun itu apapun itu, kalau dia masih ada kandungan narkotik psikotropik, maka teman-teman jangan sekali-sekali melakukan pelayanan itu. Kecuali kalau dia golongan-golongan obat bebas atau bebas terbatas. Dan minggu lalu juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua, di dalam resep itu juga terkandung aturan-aturan mainnya, ukuran resep, panjang lebarnya juga sudah ada ketentuan, teman-teman semua. Nah, kenapa perlu kita melakukan screening resep, teman-teman? Untuk proses pemeriksaan resep oleh tenaga farmasi sebelum obat disiapkan dan diberikan kepada pasien, untuk memastikan yang pertama adalah keamanan, ketepatan terapi, kesesuaian administratif. Ini yang harus kita pastikan terlebih dahulu teman-teman, dari sisi keamanan dan juga ketepatan terapinya bagaimana, kesesuaian administratif. Nah, adapun tujuan daripada screening resep ini teman-teman, yang pertama adalah mencegah kesalahan pengobatan atau terjadinya medication error. Nah, hari ini teman-teman, mungkin teman-teman sering mendapatkan informasi atau menonton ataupun ada di medsos itu ada beberapa terjadi medication error, kesalahan dalam pemberian obat, ya. Terus menjamin penggunaan obat yang rasional dan juga melindungi pasien dari efek samping yang tidak diinginkan, memastikan legalitas resep. Nah, ini yang paling penting adalah legalitas teman-teman. Nah, hari ini adalah tadi saya sampaikan di awal bahwasanya hari ini banyak resep itu yang dipalsukan, apalagi kalau resep-resep yang sifatnya mengandung adanya narkotik, psikotropik dan juga prekursor. Nah, itu yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu, teman-teman semua. Nah, yang paling penting adalah di dalam screening resep ini teman-teman ada 3, ya kan? Ada 3 jenis screening resep, mulai dari administratif, farmaseutik, klinis. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu
sebenarnya ketika kita melakukan screening resep itu ada namanya screening administratif. Nah, kira-kira kalau administratif itu ada apa saja yang harus kita screening, teman-teman? Ada yang tahu? Silakan. Saya Pak. Silakan. Cakup nama dokter, identitas dokter, nama pasien, identitas pasien juga. Oke, di situ mulai dari nama dokter, nama pasien, identitas dokter. Terus ada lagi nggak yang mau menambahkan? Kalau administratif resep itu apa saja sih? Kira-kira yang harus ada di dalam resep itu secara administratif. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Tanggal resep, umur, Tanggal resep, umur, tanda tangan, tanda tangan, atau paraf, dokter. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentarnya. Sekarang kalau misalnya screening farmasetik, ada yang bisa bantu? Apa kira-kira farmasetik? Silakan. farmasetik itu nama obatnya, untuk sediaan, terus kekuatan obat, dosis, terus aturan pakai, jumlah obat, stabilitas, sama kompatibilitas. Oke, good job. Ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang berbeda pendapat? Atau sudah sepakat semua? Oke, baik. Kalau screening klinis, ini cowok-cowok gimana nih? Kok cewek terus yang berkomentar? Cowok-cowok adakah yang mau berkomentar? Silakan. Apa screening klinis? Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Silakan. Untuk screening klinis itu ada beberapa klasifikasi, interaksi obat, alergi obat, efek samping, dan juga durasi terapi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nanti tadi sudah menyampaikan komentar-komentarnya dan itu luar biasa. Teman-teman sudah mulai memahami secara teoritis terkait dengan bagaimana kita melihat daripada screening resep secara administratif, farmasetik, dan juga klinis. Nah, teman-teman, kalau screening administratif itu merupakan tahap awal daripada proses pelayanan resep di fasilitas kesehatan, baik itu di apotik, klinik, rumah sakit, yang bertujuan memastikan bahwa resep itu lengkap, jelas, dan secara administratif sebelum dilanjutkan ke screening farmasetik dan klinis. Artinya teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan sebuah resep, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah resepnya dinilai dulu secara administratif. Jangan sudah langsung ke farmasetik dan klinis sementara administratifnya belum bisa kita pastikan itu sah atau benar. Nah, tadi teman-teman sudah menjawab apa saja sih administratif resep itu. Seperti saya sampaikan, tadi teman-teman sudah jawab. Kalau kita melihat administratif itu tentu yang berkaitan dengan administratif. Mulai dari, ingat saja teman-teman, kalau dia resep, maka dia kop di atasnya. Mulai dari nama dokter, surat izin praktek dokter, atau nomor SIP-nya, terus juga alamat dokter, nomor telepon dokter, tanggal resep, nama pasien, alamat pasien. Nah, itu merupakan semuanya adalah administratif resep, teman-teman semua. Nah, ini komponen utamanya, teman-teman semua. Mulai dari identitas pasien, yaitu nama lengkap pasien, umur, jenis kelamin, alamat pasien. Nah, kadang-kadang teman-teman jangan sampai terkecoh juga pada saat pelayanan resep, oh Pak, nggak ada umur. Nah, maka sering saya mengingatkan kepada teman-teman, kita harus tahu juga, ada di situ kadang-kadang dokter itu menuliskan AN, berarti dia masih anak-anak. Teman-teman, umur anak-anak dari berapa sampai berapa? Terus juga kalau misalnya dokter menuliskan di situ tuan, otomatis di situ sudah laki-laki. Begitu yang perlu kita antisipasi adalah ada NY, ada NN. Kalau NY itu adalah nyonya, NN itu adalah nona. Kalau nona, otomatis dia masih remaja. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika NY, nyonya. Kadang-kadang dewasa ini, nona ada yang sudah menikah dipanggil nyonya karena dia sudah punya bapak, suami, ya kan? Maka dia di situ nyonya. Nah, itu juga yang teman-teman harus memastikan ulang kira-kira umur dia berapa. Karena sekarang ada yang umur 22 sudah menikah, ya kan? Nah, kalau 22 kira-kira masih nona apa sudah nyonya? Masih masuk rentan umur remaja. Kan kira-kira gitu ya, teman-teman semua.
Nah, yang berikutnya adalah identitas daripada dokter, yaitu mulai dari nama dokter, nomor SIP, surat izin prakteknya, alamat tempat praktek, nomor telepon dokter. Ini sebenarnya teman-teman mengingatnya gampang saja. Kalau di atas itu adalah kop resepnya, di bawah itu adalah mulai dari identitas pasien, ya. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan setiap Anda melakukan screening di administratif. Nah, dan juga tadi saya sudah sampaikan ada tanggal penulisan resep. Nah, ini juga harus jelas dan masih berlaku. Penting untuk menentukan masa validitas resep. Yang selanjutnya adalah tanda tangan atau paraf dokter. Nah, ini teman-teman semua yang kadang-kadang kelirunya perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman, oh Pak, ini resepnya tidak ada paraf. Kata Parian, kalau misalnya nggak ada paraf, maka resep ini nggak bisa nggak ada tanda tangan, nggak bisa dilakukan pelayanan. Hati-hati teman-teman, karena apa? Di situ tanda tangan atau paraf. Nah, kalau paraf itu bisa saja misalnya dokter hanya menuliskan atau mencoret di bawah signa resep atau signa obat. Nah, itu merupakan udah salah satu bentuk paraf dokter. Itu sah dan legal teman-teman semua. Jangan sampai nanti ada kejadian, oh ini nggak ada tanda tangan dan nggak tahu paraf dokter Pak, jadi nggak bisa kita layani. Padahal di bawahnya itu dokter sudah menuliskan atau mencoret garis lurus atau miring di bawah signa obatnya. Nah, itu artinya paraf dokter. Dan yang paling penting lagi teman-teman, ini juga pernah kejadian bahwasanya ada resep tidak ada nama dokter, tidak ada alamat dokter, tetapi di situ adalah menggunakan kop rumah sakit. Sah atau boleh nggak? Tentu boleh teman-teman semua. Karena apa? Berarti dia izinnya sudah melekat di dalam rumah sakit, atau dia ada kop klinik, atau dia kop puskesmas. Berarti dia nama dokter dan lain-lainnya itu sudah melekat, izinnya ada di rumah sakit, puskesmas, atau klinik tersebut teman-teman semua. Jangan sampai nanti kita terkecoh juga secara administratifnya. Nah, setelah itu teman-teman baru kita melakukan screening farmaseutik, ya teman-teman. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya screening farmaseutik itu merupakan tahapan selanjutnya setelah kita melakukan screening administratif teman-teman. Nah, ini berfokus pada ketepatan teknis kefarmasian dari obat yang diresepkan. Tujuan daripada screening farmaseutik ini adalah memastikan obat bisa disiapkan dan digunakan dengan benar sebelum dilanjutkan ke screening klinis teman-teman. Jadi bertahap, dari administratif dulu, baru farmaseutik, baru klinis. Jangan loncat-loncat, belum farmaseutik sudah langsung melihat ke klinis teman-teman semua. Nah, apa saja sih komponen yang harus kita perhatikan di dalam screening farmaseutik ini? Yang pertama adalah bentuk sediaan obatnya dulu. Nah, apakah bentuknya sesuai? Apakah dia bentuknya tablet, kaplet, sirup, injeksi, salep, dan lain-lain? Nah, cocok juga dengan kondisi pasien, misalnya anak kecil atau dewasa. Nah, ini juga kita harus lihat. Jangan sampai nanti obat untuk dewasa diresepkan untuk obat anak-anak. Ya, begitu juga anak-anak untuk balita. Kan tentunya akan berbeda-beda teman-teman bentuk sediaannya. Nah, yang selanjutnya adalah kekuatan atau dosis obat. Nah, kekuatan sediaan misalnya 500 mg apa 250 mg. Ini juga harus pasti teman-teman. Jangan sampai nanti tulisannya 25 mg, tahu-taunya dalam sediaannya itu nggak ada yang 25 mg tetapi 250 mg. Nah, ini supaya tidak terjadi keliruan antar kekuatan yang tersedia yang diresepkan teman-teman semua. Selanjutnya adalah stabilitas obat itu. Apakah obatnya stabil dalam bentuk diminta, termasuk jika dilakukan peracikan. Nah, teman-teman semua, kita yang harus berhati-hati ketika kita mendapatkan resep itu racikan teman-teman semua. Nah, jangan sampai ada obat yang dilakukan peracikan itu tidak diperhatikan daripada stabilitas obat tersebut. Apakah dia racikannya A dengan B itu saling tercampur dengan baik atau tidak, atau bisa saling tidak bersinergi teman-teman semua. Nah, ini juga tugas daripada farmasi. Jangan sampai nanti karena Anda menerima resepnya seperti itu, Anda lakukan saja. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya obat itu menjadi tanggung jawab farmasi. Nanti teman-teman akan melakukan praktek kefarmasian, jadi mulai dari obat itu belum ada sampai obat itu tiada, maka tanggung jawabnya ada di farmasi teman-teman semua.
Nah, maka ini juga harus kita pastikan ketika dia ada obat racikan, teman-teman semua. Nah, mungkin ini akan banyak kita diskusikan pada saat pertemuan bagaimana cara bentuk-bentuk sediaan dan pencampuran obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah kompatibilitas, yang terutama pada obat racikan atau campuran tidak terjadinya reaksi yang merusak efektivitas obat. Selanjutnya adalah cara dan rute pemberian, yang mulai dari oral, topikal, injeksi, inhalasi, dan lain-lain. Harus sesuai dengan jenis obat dan indikasi, teman-teman semua. Nah, ini rute atau cara pemberiannya juga, teman-teman. Kadang-kadang satu obat, merek sama, produk sama, tapi kadang-kadang rutenya itu berbeda, teman-teman semua. Ada yang melalui oral, ada yang melalui vaginal, ada juga yang sublingual. Nah, ini teman-teman jangan sampai terkecoh pada saat Anda menyiapkan persediaan tersebut. Anda harus pastikan dulu secara farmasetik ya. Jangan sampai nanti teman-teman salah ambil sehingga nanti yang akan menderita adalah si pasien. Selanjutnya adalah ketersediaan obat. Obat tersedia di apotik, jika tidak perlu alternatif yang setara. Perhitungan jumlah obat sesuai dengan durasi terapi, tidak kurang atau berlebihan. Nah, ini teman-teman semua, maka saya sampaikan di awal perkuliahan, ilmu resep itu berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya mata kuliah yang lain. Contoh, juga kita harus belajar bagaimana farmakoterapi, bagaimana farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik. Karena apa? Di sini ada screening resep. Bagaimana kita akan memastikan secara farmasetik kalau kita sendiri tidak paham bagaimana dengan sediaan-sediaan obat-obatan itu. Nah, selanjutnya adalah screening klinis, teman-teman semua. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir di dalam melakukan pelayanan resep, teman-teman semua. Yang pertama tadi adalah melakukan screening administratif, yang kedua adalah melakukan screening farmasetik, dan yang terakhir adalah screening klinis. Nah, yang terakhir ini adalah paling penting dalam evaluasi resep, teman-teman semua, karena kita akan melihat dan berfokus pada kesesuaian terapi obat dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah memastikan pengobatan aman, efektif, dan rasional, teman-teman semua. Nah, ini juga screening klinis itu adalah memastikan obat itu atau terapinya akan tercapai atau tidak, teman-teman semua. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Jadi bukan berarti ini resep dari dokter langsung Anda lakukan pelayanan tanpa harus melihat administratifnya bagaimana, farmasetiknya bagaimana, klinisnya bagaimana, ya. Dan juga teman-teman sering terjadi keliruan itu adalah kita tidak memastikan terlebih dahulu, ya, atau kita merubah obat tanpa harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini yang kadang-kadang keliru juga, teman-teman semua. Nah, adapun komponen yang harus diperhatikan di dalam screening klinis ini, yaitu pertama ketepatan indikasi. Apakah obat sesuai dengan diagnosis atau keluhan pasien? Tidak ada obat yang tidak diperlukan. Yang kedua, ketepatan dosis. Dosis sesuai dengan umur, berat badan, kondisi khusus. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Dosis itu harus kita pertimbangkan, teman-teman semua. Apakah dosis untuk anak-anak, bayi, dewasa, lansia? Kan tentunya di situ sudah berbeda-beda, teman-teman semua. Mulai dari bentuk sediaan dan juga dosisnya harus diperhitungkan di dalam melakukan pelayanan klinis atau screening klinis pada sediaan yang ditulis oleh dokter di dalam resep, teman-teman semua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan frekuensi dan lama penggunaan, yaitu interval pemberian tepat, misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, durasi terapi sesuai standar, teman-teman semua. Nah, ini juga teman-teman sering kita temukan bahwasanya interval pemberian tepatnya ini ya, kalau kita bicara tepat, itu ada 8 tepat, mulai dari tepat dosis, tepat penggunaan, tepat indikasi, tepat obat, dan lain-lain, teman-teman semua. Nah, sekarang kalau kita lihat ini adalah intervalnya pemberian tepat itu, misalnya penggunaannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Kadang-kadang teman-teman, ini kita harus pastikan juga, kalau dia jenis obatnya antibiotik, maka kita harus pastikan apakah obat ini 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, dan itu juga harus kita tahu.
Karena apa? Bagaimana mekanisme kerja obat ini? Kita juga harus tahu, teman-teman semua. Nah, jangan sampai kita percaya aja kalau ini adalah resepnya sudah benar, ya. Secara aturan pakainya sudah benar. Banyak juga teman-teman di situ masih terjadinya kekeliruan atau kurang tepat, teman-teman semua. Bukan saya mengatakan salah, teman-teman semua, tetapi dalam praktek kefarmasiannya juga kita harus saling mengingatkan satu sama lain di dalam dunia kesehatan. Selanjutnya adalah duplikasi terapi. Nah, tidak ada dua obat dengan efek atau kandungan sama tanpa alasan jelas, teman-teman semua. Menghindari overdosis atau efek samping berlebihan. Selanjutnya adalah interaksi obat. Nah, apakah obat, interaksi antar obat dalam resep, interaksi dengan makanan atau obat lain yang mungkin dikonsumsikan pasien, teman-teman semua? Mungkin di perkuliahan lain sudah sempat disinggung bahwasanya hari ini obat itu interaksinya itu bisa saja obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan obat herbal, ya teman-teman semua. Nah, itu akan terjadinya interaksi satu sama lain, dan kita juga harus memastikan jangan sampai pada saat pemberian obatnya itu yang dia terjadinya interaksi, teman-teman tidak mengingatkan kepada si pasien. Nah, kadang-kadang teman-teman obat pasien itu kan sukar minum obat atau susah untuk minum obat. Nah, kadang-kadang teman-teman menyarankan, oh minum pakai pisang. Belum tentu semua obat itu aman dikonsumsi menggunakan pisang. Tetapi yang pasti teman-teman, jangan pernah teman-teman menyarankan minum obat menggunakan susu. Kalau menggunakan susu, apa yang akan terjadi teman-teman semua? Obatnya akan jadi apa? Apa? Tidak efektifnya karena apa? Apa kira-kira teman-teman semua? Maka obat itu akan dinetralisir oleh susu. Begitu juga adanya kopi, karena ada kandungan kafeinnya. Terus juga teh, dan itu tidak sama sekali direkomendasikan ketika kita akan mengkonsumsi obat menggunakan minum kopi, teh, atau susu. Karena semuanya itu bisa saja dia menetral, bisa saja dia berinteraksi satu sama lain. Begitu juga teman-teman semua terkait dengan pisang. Karena kadang-kadang saya dengar, oh pakai pisang aja. Nah, itu juga teman-teman harus diantisipasi karena tidak semua obat itu aman digunakan berbarengan dengan pisang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup? Baik teman-teman semua, seperti biasa ya teman-teman, tadi sudah saya sampaikan, ini udah pertemuan ketiga. Nanti silakan Google linknya akan saya kirimkan kepada ketua kelas. Silakan nanti LKM-nya dibuka, di situ juga sudah jelas petunjuknya, dan silakan teman-teman kerjakan. Dan tahap cara mengerjakannya itu adalah lembar kerja mahasiswa untuk mereview sejauh mana teman-teman sudah bisa memahami perkuliahan yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin itu ya teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, maka saya berterima kasih. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan kembali, sampai ketemu di minggu depan, di perkuliahan minggu depan dengan teori yang berbeda. Silakan kalau masih ada pertanyaan, karena kita juga dibatasi waktu, dan mungkin teman-teman akan lanjut dengan perkuliahan yang berbeda, dengan dosen yang berbeda. Dan silakan rehat sejenak, gunakan waktu yang baik untuk mengikuti perkuliahan yang selanjutnya, sehingga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan yang baik dan bisa mengambil manfaat dari perkuliahan tersebut. Akhir kata, kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, tolong dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.